Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baiklah, nama saya Dimas Mubariki. Saya mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi. Dalam video ini saya akan menjawab soal yang dosen saya berikan, Bapak Agus Suwarno, SPMMT, tentang mata kuliah Otomasi Industri. Baiklah, ini soalnya. Nomor 1, jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Listrik bisa didapatkan dari tenaga uap, tenaga air, surya, atau matahari, diesel gas, dan yang lain sebagainya. Gambar di bawah adalah gambar energi listrik alami, petir. Nomor 2, apa yang dimaksud arus DC dan AC? Untuk arus DC yaitu direct current, arus yang besarnya searah atau tidak berubah-ubah. Sedangkan AC yaitu arus alternating current, yaitu arus yang besarnya dan arahnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Simpelnya AC itu arus bolak-balik dan DC itu arus yang tidak berubah atau searah. Nomor 3, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan arus rendah tegangan tinggi? Lebih berbahaya mana dari keduanya? Baiklah, arus kuat adalah suatu sistem kelistrikan yang memuat energi listrik dengan arus yang cukup tinggi. Arus kuat sering dikaitkan dengan sistem kelistrikan yang memiliki nilai tegangan rendah dan tegangan tinggi. Arus kuat juga sering disebut dengan istilah elektro, sedangkan arus lemah adalah suatu sistem kelistrikan yang memuat energi listrik dengan arus yang rendah atau kecil. Arus kuat sering dikaitkan dengan sistem kelistrikan yang memiliki nilai tegangan rendah. Sistem kelistrikan dengan arus lemah dapat dijumpai pada peralatan elektronik yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan perbedaannya sangat berkaitan dengan nilai arus pada suatu energi listrik. Kelistrikan arus kuat tentu saja memuat arus yang tinggi, sebaliknya kelistrikan arus lemah memuat arus yang rendah. Mungkin pernyataan di atas dapat memberikan sedikit pencerahan kepada kita mengenai perbedaan arus tinggi sedangkan tegangan rendah dan arus rendah tegangan tinggi, meski belum jelas diuraikan terperinci. Jawabannya belum jelas, mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Nomor 3. Nah, dari keduanya berbahaya mana? Keduanya saling berkaitan, analoginya tegangan, kemudian tembus seberapa jauh arus kekuatan membunuh. Selama tidak tembus ke jantung dan organ manusia yang lainnya, manusia masih hidup. Nomor 4, pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Untuk contohnya ya, ini arus tinggi tegangan rendah seperti sepeda motor yang mempunyai baterai dengan tegangan 12 volt tapi mempunyai arus tinggi mencapai 5000 ampere dikarenakan fungsi komponen sepeda motor yaitu koil yang fungsinya untuk menaikkan arus listrik. Sebaliknya tegangan tinggi arus rendah seperti pada KWH rumah-rumah yang sekitar kita yang punya tegangan tinggi 220 volt. Nomor 5, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Atau perannya yang pertama meningkatkan produktivitas, kedua meningkatkan kualitas hasil produksi, ketiga meningkatkan fleksibilitas sumber daya manusia, dan menurunkan biaya produksi. Perusahaan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Memang proses pemasangan sistem otomasi dan pelatihan untuk menggunakannya memakan biaya yang tidak sedikit, namun dalam jangka panjang biaya menjalankan mesin lebih rendah melalui otomasi industri Indonesia dibandingkan dengan biaya gaji atau tunjangan untuk para karyawannya. Nomor 6, jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Untuk arus positif, jawabannya ya, aliran muatan listrik melalui suatu pengantar konduktor pada konduktor padat. Aliran muatan yang terjadi adalah aliran elektron atau yang bermuatan negatif. Arah arus listrik disepakati sebagai arah gerakan muatan positif, arah searah.
Terbentuknya negatif dan positif, elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif karena elektron yang bermuatan negatif akan tertarik oleh kutub yang bermuatan positif. Kemudian nomor 7, jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase. Apa manfaatnya dan penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 3 fase dan 1 fase. Untuk listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat pengantar, yang ke satu sebagai kawat fase L dan yang kedua sebagai kawat netral N. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 sampai dengan 240 volt. Kelebihan dari listrik ini, listrik 1 fase lebih simpel karena terdiri hanya 2 penghantar saja dalam jaringan, pun lebih ekonomis. Biasanya listrik ini digunakan untuk listrik perumahan sekitar. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase RST dan 1 kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 330 volt atau lebih dan biasa digunakan di industri atau perhotelan. Manfaat listrik ini mempunyai daya yang besar karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama, yang akan lebih tinggi. Gambar berikut gambar atau cara pembuatan listrik 1 fase dan contoh listrik 3 fase. Bisa dilihat ya teman-teman. Soal nomor 8, arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? PLN didistribusikan menggunakan arus AC atau bolak-balik. Karena arus listrik searah, DC kehilangan sebagian energinya sewaktu disalurkan pada tegangan tinggi. Oleh sebab itu, mengirimkan arus searah melalui kabel tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengiriman jarak jauh tidaklah ekonomis. Dengan menggunakan arus bolak-balik AC, listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih murah daripada arus arah, dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan cukup dengan mengaktifkan atau nonaktifkan transformator. Pada bagian distribusi listrik dialirkan dari gardu induk ke rumah-rumah atau ke industri-industri melewati gardu-gardu transformator yang terpencar letaknya di dalam kota. Di dalam gardu transformator tersebut terdapat transformator step down atau menurunkan tegangan listrik AC yang akan menurunkan tegangan listrik AC dari 20 kV menjadi 220 volt. Jadi ketika listrik didistribusikan PLN, menurunkan tegangannya bukan menaikkan. Kemudian soal yang terakhir nomor 9, jelaskan mengenai magnet, kutub magnet dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet memiliki 2 kutub, ada kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi. Kemudian sebaliknya, kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Ada beberapa cara untuk membuat magnet. Dengan yang pertama, cara yang paling sederhana membuat magnet adalah dengan menggosokkan magnet permanen ke ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang memiliki momen magnet permanen sehingga dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yaitu adalah besi, kobalt, nikel, dan baja, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan cara induksi magnet. Induksi magnet adalah mendekatkan bahan ferromagnetik dengan magnet permanen tanpa perlu bersentuhan. Medan magnet permanen tersebut akan menyelaraskan momen magnet dalam besi sehingga besi menjadi magnet. Dan yang terakhir, yang ketiga, induksi elektromagnet. Cara ini memiliki prinsip bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Sebaliknya ya, jika mengalirkan arus pada kawat yang melingkar, maka akan timbul medan magnet di sekitarnya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Teman-teman bisa lihat gambar A, kawat melingkar yang dialiri arus listrik satu arah, dan gambar B, arah medan magnet yang dihasilkan arus listrik pada kawat melingkar. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf jika ada jawaban yang kurang efisien atau masih salah. Karena dan saya di sini sama-sama belajar.
yang untuk lihat video ini teman-teman mungkin bisa bantu jawab atau ingin menjawab berbagi ilmu bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.